Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Julaiha Nurkomari Syakbana, mahasiswi PGMI kelas G UIN Raden Intan Lampung semester 4, ingin menampilkan video animasi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan makhluk hidup adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak atau melestarikan keturunannya. Secara umum, perkembangbiakan makhluk hidup dibedakan menjadi dua cara, yaitu A. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin, yaitu individu baru atau anak berasal hanya dari satu induk saja, sehingga individu baru merupakan bagian tubuh induknya. Sifat-sifat individu baru sama persis dengan induknya. B. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin, yaitu individu baru atau anak merupakan hasil perkawinan antara induk jantan dan induk betina. Perkawinan atau pembuahan adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. A. Perkembangbiakan pada manusia. Agar dapat berkembang biak dan melestarikan keturunan, manusia melakukan perkembangbiakan secara generatif melalui perkawinan. Untuk melakukan perkembangbiakan harus diawali tahapan pertumbuhan menuju kedewasaan. Tahapnya seperti pada gambar. Manusia dapat memulai proses perkembangbiakan ketika sudah dewasa. Untuk mencapai dewasa, manusia melalui tahap kedewasaan yang ditandai dengan pubertas. Masa pubertas terjadi pada usia 9-14 tahun dan berakhir di usia 20 tahun, ditandai dengan berhentinya tinggi badan. Ciri-ciri perubahan pada masa pubertas. Pada perempuan, yang pertama, tumbuhnya bulu halus di ketiak dan alat kelamin, suara melengking, payudara dan panggul membesar. Sedangkan pada laki-laki, yaitu tumbuh bulu halus di ketiak dan alat kelamin, suara menjadi besar, tumbuh jakun, tumbuh kumis dan janggut. Kematangan perkembangan alat kelamin pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi, sedangkan pada laki-laki yaitu dihasilkannya sel sperma atau sel kelamin jantan. Dengan terjadinya perubahan dalam tubuh, seorang perempuan dapat menghasilkan sel telur dan laki-laki dapat menghasilkan sel sperma. Hal inilah yang memungkinkan manusia melakukan perkembangbiakan atau kawin. Dilihat dari nilai agama, sebelum melakukan perkembangbiakan perlu melalui proses pernikahan terlebih dahulu. B. Perkembangbiakan pada tumbuhan. 1. Secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Terdapat pada bunga seperti pada gambar. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. A. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. B. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. C. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. D. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tetapi masih satu famili. Contohnya penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. 2. Secara vegetatif. A. Vegetatif alami. 1. Umbi batang.
Seperti pada gambar, umbi batang termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami, di mana batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. 2. Umbi lapis. Bawang merah seperti pada gambar termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. 3. Umbi akar. Wortel seperti pada gambar juga termasuk ke dalam tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif alami. Sama seperti umbi batang, tetapi ia berupa akar yang menggelembung menjadi ubi. 4. Akar tinggal. Seperti pada gambar, jahe pun termasuk vegetatif alami. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. 5. Geragih. Geragih atau stolon pada tanaman stroberi adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah, dimulai dengan kuncup ujung menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. 6. Tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya, seperti tunas pohon pisang seperti pada gambar. 7. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun, tetapi tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti pada gambar tunas cocor bebek. B. Perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya, seperti pada gambar. 2. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misal, mangga mana lagi dengan arum manis, seperti pada gambar. 3. Menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman sejenis, seperti pada gambar. 4. Stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya, seperti pada gambar. 5. Merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah hingga tumbuh akar, seperti pada gambar. C. Perkembangbiakan pada hewan. 1. Perkembangbiakan secara tidak kawin. A. Membelah diri. Terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba. Pada gambar, perkembangbiakannya dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. B. Tunas. Calon anak muncul dari bagian samping tubuh, seperti pada gambar hidra. 2. Perkembangbiakan generatif atau kawin. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan yang berbentuk zigot. A. Hewan melahirkan atau vivipar. Hewan yang melahirkan anaknya, seperti pada gambar. Beberapa hewan vivipar antara lain kambing atau domba, gajah, kucing, singa, dan sapi. B. Hewan bertelur atau ovipar. Hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya, seperti pada gambar. Hewan ovipar antara lain angsa, ikan, burung, kupu-kupu, kura-kura, dan katak. C. Hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Seperti pada gambar, platypus merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di luar tubuh induk betinanya. Sekian video materi perkembangbiakan makhluk hidup kelas 6. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.